Perintah Kaisar Naga Chapter 2817-2818. Karena kamu tidak mau tunduk pada keluarga Gaoku, maka matilah. Gao Qiji tersenyum dingin, lalu melambai dengan provokatif ke arah Tong. Tampaknya Gao Qiji sama sekali tidak takut dengan Crockpot, meskipun kedua orang itu memiliki alam yang sama, tampaknya Gao Qiji lebih kuat. Wagang memelototi Gao Qiji, mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan Gao Qiji, tapi sekarang di atas ring, tidak mungkin dia bisa mundur. Setelah ragu-ragu sejenak, Wagu tiba-tiba mengertakkan gigi, mengayunkan kapak besar di tangannya dan berjalan menuju Gao Qiji. Kapak raksasa merobek kehampaan, dan itu berada di depan Gao Qiji dalam sekejap, dan menebas ke arah Gao Qiji dengan ganas. Gao Qiji tersenyum dingin, melangkah mundur dengan ringan, dan kemudian awan kabut putih muncul dari ujung jarinya, lalu mengetuk kapak raksasa di dalam tong dengan ringan. Dalam sekejap, udara yang sangat dingin menyebar dari arena ke sekitarnya, semua orang merasa udaranya tiba-tiba dingin, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan pakaian mereka. Dan melihat kapak raksasa di tangan Nawagang, sebenarnya membeku dengan cepat saat ini, dan embun beku ini masih menyebar ke lengan Wagang. Waklan menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru menjatuhkan kapak raksasa di tangannya, dan melangkah mundur. Tapi hawa dingin ini tidak hilang karena Wagu menjatuhkan kapak raksasa di tangannya, sebaliknya, hawa dingin mulai menyebar ke seluruh ring melalui kapak raksasa. Arena besar itu juga berubah menjadi beku dalam sekejap, dan benar-benar beku melihat ini. Wagu tahu bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia melompat dan berencana untuk melompat keluar dari arena. Meski melompat keluar dari ring berarti kalah, tapi setidaknya kamu bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi saat Wagang melompat, Gao Qiji juga bergerak, tubuhnya melompat, lalu dia menendang tubuh besar Wagang dengan ganas. Ledakan, tubuh Wagu menghantam ring dengan keras, dan kakinya segera membeku, membuat Wagu tidak bisa bergerak lagi. Dengan raungan dari Tangki Ubin, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan auranya juga langsung naik ke puncak peringkat ketiga dari kondisi bugar. Aura yang sangat kuat dan mendominasi meletus dari tubuh Wafang. Embun beku di kaki Wacuan juga mulai pecah perlahan, dan Wacuan akhirnya melepaskan diri dari pengekangannya. Aku bahkan menggunakan kekuatan klan binatang buas di tubuhku, tapi sayang sekali itu tidak berguna. Hari ini kamu pasti akan mati. Gao Qiji mendengus dingin, dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Saya melihat es tiba-tiba muncul dari ring dari udara tipis, es, seperti pisau tajam, langsung menuju ke Tong. Melihat ini, Wagu meraung lagi, dan membanting tinjunya ke ring dengan keras, dan kekuatan besar menyebar melalui ring ke sekitarnya. Kekuatan ini, bersama dengan tumbukan es yang terus-menerus muncul di atas ring, mengeluarkan suara gemuruh. Semua es hancur dan berubah menjadi awan kabut putih. Awan kabut putih ini langsung menelan Waguan, dan sosok Waguan menghilang dari ring. Saat semua orang bertanya-tanya, kabut putih menghilang, dan tubuh Wagang muncul kembali. Hanya saja seluruh tubuh Wagang telah membeku saat ini, dan tubuhnya tidak bisa lagi bergerak, hanya sepasang mata dan mulutnya yang masih bergerak. Sudut mulut Gao Qiji terangkat, dia berjalan ke Wagang dan berkata, "Sekarang kamu tahu seberapa kuat aku. Aku bertanya padamu, apakah kamu bersedia melayani keluarga Gao saya? Sial, aku sudah mengatakannya sebelumnya, bahkan jika aku mati, aku tidak akan setia kepada keluarga Gaomu. Meski wafat sudah dikuasai, tapi tetap pantang menyerah. Anak baik, karena kamu tidak setia, maka matilah." Setelah Gao Qiji selesai berbicara, cahaya dingin melintas di matanya, dan kemudian Taizang menamparkan tempayan. Wagang menyaksikan Gao Qiji menamparnya dengan telapak tangan, tetapi dia tidak punya ruang untuk melawan, jadi dia menutup matanya dan menunggu jenderal yang sudah mati. Tapi tepat ketika telapak tangan Gao Qiji hendak jatuh ke tubuh Waguan, tiba-tiba ada kekuatan hisap yang sangat besar, menyebabkan tubuh Waguan terbang mundur, dan kemudian jatuh dengan keras di luar ring. Embun beku di tubuh Wagang juga hancur di bawah kejatuhan ini, membuat Waguan mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Gao Qiji tidak menyangka hal ini akan terjadi, jadi dia membeku sejenak, lalu mengerutkan kening, memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Siapa yang akan menyelamatkan orang ini?"
Gao Qiji tahu bahwa seseorang pasti telah menyelamatkan Wagu secara diam-diam, jika tidak, Wagu akan mati. Tapi sekarang, Wagang telah mencapai bagian luar ring dan mendarat di tanah, itu berarti Wagang telah kalah, dan Gao Qiji tidak dapat berbuat apa-apa lagi pada Wagang. Dan Wagang juga penuh keraguan, dan kemudian dia melihat orang-orang di belakangnya, dan ketika matanya menyapu Chen Ping, dia langsung berhenti. Karena aura hisap barusan sangat mirip dengan aura di tubuh Chen Ping, dan di aura ini, sepertinya ada aura orc yang samar. Meskipun Wagang menyadari bahwa Chen Ping yang menyelamatkannya, dia tidak mengatakannya, lagi pula, jika dia menyelamatkannya, dia akan menyinggung keluarga Gao. Chen Ping memilih untuk bertindak diam-diam, jelas karena dia tidak ingin menyinggung keluarga Gao, jadi Wagang tidak bisa memberitahu Chen Ping saat ini. Pada saat ini, Gao Qiji, yang sangat marah, melihat kekerumunan dan tidak ada yang mengakuinya, jadi dia berkata dengan wajah muram, sekarang Tong telah hilang, koin dan sumber daya spiritual ini adalah milik saya. Aku akan menggunakan benda-benda ini, menambahkan 10 juta koin roh lagi, dan terus bersaing. Apakah ada di antara kalian yang berani bersaing denganku di atas panggung? Pria yang baru saja menembak secara diam-diam, jika kamu punya nyali, naiklah ke atas panggung dan bersainglah denganku. Gao Qiji tidak tahu siapa itu, jadi dia menggunakan taruhan besar semacam ini untuk memikat orang yang baru saja membantu Wagang bergerak. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak ada yang berani naik ke atas panggung, lagi pula, mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan Pot Ubin, jadi siapa yang berani berurusan dengan Gao Qiji? Selain itu, semua orang juga sangat penasaran dengan orang yang baru saja menyelamatkan Wateng secara diam-diam, dan ingin tahu siapa orang itu.